Dan lawan ada kalimat lo rela mati demi pasangan, Jar. Iya, demi pasangan. Menurut ulun itu kada tepat. Alasannya? Yang tepat adalah tetapi tanpa sadar. Iya. Tanpa sadar inya malah jadi merusak dirinya dengan minuman-minuman keras. Kan itu merusak akalnya tau. Iya. Nah, apakah bisa dikatakan Cinta kepada diri sendiri? Ya, jawabannya Si istri ini nah kematian laki, kemudian bersedih menangis nih. Nah, tangisannya ini coba pertanyakan Jesiden. Tangisannya ini apakah karena memang ditinggalkan lagi atau hanya karena bisin lagi. sudah kada ada lagi yang mau ngungkusi? Nah, ya kalau lebih itu 2 tahun kawin pulang. Selamat datang di podcast Baja, podcastnya orang Banjar Haja. Hari ini ulun kedatangan seorang tamu yang mana ulun mulai lawas sudah anak membawa Sidin ini membawa podcast, cuman mungkin Sidin hanya aja ada waktu atau hanya aja hakon. Jadi hari ini ulun kedatangan Pak Nurdin. Jadi Jar, hari ini beliau hendak membahas sesuatu hal yang bisa menggerakkan seseorang beraktivitas. Hanya satu kata itu aja Jar yang kawa menggerakkan. Artinya semua orang ini nah hanya dari satu kata itu aja Jar yang maulah menggerakkan. Lalu apa kayak itu nah yang kata itu tuh apa? Jadi mari kita dengarkan apa kata itu dan dengarkan penjelasan dari Sidin ini. Jadi apa itu katanya tuh? Katanya itu satu kata, tapi walaupun satu kata itu bisa sebagai dasar untuk menggerakkan atau membuat orang-orang beraktivitas, bahkan orang-orang seluruh dunia. Nah, apakah hanya dengan satu kata itu dapat menggerakkan orang beraktivitas seluruh dunia? Apakah itu berlebihan atau tidak? Ya silahkan penonton yang nantinya untuk menilainya. Jadi satu kata itu adalah kata cinta. Nah, jadi cinta ini perlu digarisbawahi adalah cinta secara keseluruhan, bukan hanya cinta sepasang remaja. Kalau sepasang remaja kan cuma yang beraktivitas hanya remaja, sedangkan ini tadi seluruh orang di dunia. Ya di dunia. Jadi ini mungkin cinta yang sejati atau sebenar-benarnya cinta. Yang jelas katanya adalah kata cinta. Nah, mungkin penonton dapat mengetahui cinta itu, adanya cinta itu dari siapa kepada siapa. Coba bisalah di kira-kira apa kira-kira dari siapa kepada siapa? Iya. Atau siapa mencintai siapa. Nah, itu kan mencintai itu kan kata dasarnya ya cinta juga, cuma tambahan aja apa awalan atau akhiran. Yang jelas dari orang tua mencintai anaknya dulu kayak itulah. Bisa. Ada lagi lah. Guru terhadap muridnya. Bisa. Ada lagi. Itu kan hanya aktivitas orang tua dan murid tuh. Ini kan seluruh dunia. Ayo, berbagai status, berbagai pekerjaan. Apalah? Kalau cuma 2 kan bukan seluruh dunia. Yang dikasihinya, yang dicintainya. Yang pokoknya yang orang itu mengatakan si A cinta kepada si B, si A itu siapa, si B itu siapa. Seperti tadi kan orang tua ke anak, guru ke muridnya. Ada lagi yang mencakup semuanya. Nggak, satu persatu bisa. Satu persatu. Itu kan cuma 2 contoh. Dari ada lagi suami istri. Bisa. Suami istri. Artinya suami kepada istri atau sebaliknya istri kepada suami bisa. Lanjut.
Nanti kita bahas satu persatu. Habis itu lagi atasan kepada bawahannya. Bisa. Atasan kepada bawahan bisa. Sebaliknya juga bisa. Ya. Tinggal kadar-kadarnya aja kan. Ya. Yang penting ada. Ya. Cinta itu. Apalagi? Atau sesama teman. Bisa. Artinya kan teman. Teman itu teman lah. Macam-macam kan teman. Ada teman sejawat, ada teman teman akrab yang disebut sahabat atau pokoknya teman lah. Ada juga kadernya juga. Kadarnya ada juga. Banyak sedikitnya itu maksud kadarnya itu kan. Ada lagi lah. Kata lagi dah apa-apa kalau dari Pian berarti ada satu hal yang mencakup semuanya itu juga lah bahwa cinta terhadap satu hal. Cinta sebagai contoh itu adalah status. Sedangkan di dunia ini kan berbagai macam status. Ya. Tiap status itu ada cinta. Nah, itu kan beberapa contoh aja. Ada beberapa contoh aja. Jadi itu tadi pertama tadi orang tua terhadap anak. Artinya orang tua mencintai anaknya. Pertanyaannya, apakah benar orang tua mencintai anaknya? Jawab, apakah orang tua itu benar-benar mencintai anaknya? Kalau yang bisa dipastikan sayang, jelas sayang. Iya. Apakah benar-benar? Ya. Masalahnya bilanya yang antara orang tua terhadap anaknya pun dipertanyakan, berarti yang lain-lainnya tuh malah makin soalnya kan menganggap cinta antara orang tua tinggi dan kadarnya, anak paling tinggi kadarnya dibanding yang lain. Iya. Nah, yang paling tinggi kita pertanyakan sekaligus menutup kadar yang rendah. Apakah orang tua benar-benar cinta kepada anaknya? Jawab ya tidak aja. Dulu tuh orang pukul rata aja pokoknya orang tua itu benar-benar cinta lawan anaknya. Tapi setelah pertanyaan itu, apakah benar-benar cinta? Bagi orang-orang tertentu. Umum. Lebih mengarah ke iya apa kalau? Jawabannya tidak. Karena? Nah, justru itulah yang kita bahas. Sebagai bukti orang tua itu tidak benar cintai ya, tapi tidak benar-benar. Ya. Kan pertanyaan tadi kan benar-benar cinta. Seandainya anaknya itu meninggal waktu kecil, orang tuanya sedih nggak? Sedih. Kenapa jadi sedih? Karena kada jadi bisian anak. Kada jadi yang pacang dihayalakannya tuh kada jadi. Kalau siapa nang kada jadi bisian anak? Iya, nang misalnya siapa? Orang tua. Iya, orang tua. Berarti orang tua tidak menjadikan anak. Coba keinginan seorang. Keinginan sendiri. Di situ letak tidak benar-benarnya. Iya, tidak benar-benar cinta. Seandainya benar-benar cinta, apalagi anak itu meninggal waktu kecil, dia akan ke surga, malah bahagia. Iya. Kalau ini benar-benar cinta kepada anaknya, tapi kenyataannya sedih. Anak mau ke surga masa sedih? Apakah itu cinta? Artinya kan sedih itu karena merasa diri dirugikan, tidak punya anak, sudah meninggal anaknya. Itu buktinya. Itu buktinya. Ada yang lain lagi? Itu sudah yang paling tinggi, sudah kada cinta, apalagi yang di bawah. Apalagi sudah pacar haba itu bagiannya ya kalau. Tapi kan ada demi pacar bunuh diri. Apakah itu benar-benar cinta? Bahkan demi pacar bunuh diri, menghilangkan nyawa sendiri, apakah benar-benar cinta? Nah ini sejalan lawan ada kalimat lo rela mati demi pasangan, Jar. Iya, demi pasangan. Menurut ulur itu kada tepat. Alasannya? Yang tepat adalah
rela hidup demi pasangan. Artinya bila sayang lawan pasangan ini, inya rela hidup memperjuangkan hidupnya gesan kenyamanan pasangannya. Bila rela mati, kadang ngomong bentuk lagi sih pasangan ini. Nah, tepat. Berarti kan dia juga lo. Iya kan dia juga. Jadi rela mati demi pasangan itu mungkin terdengar puitis tapi masih salah. Iya. Jadi harus rela hidup. Makanya bahkan suami istri pun aku jadi rela mati demi istriku aja misalnya. Yang benar itu adalah rela hidup, makanya olahraga misalnya setiap hari supaya memperpanjang peluang hidup si pasangan ini supaya lebih lawas lagi mengayomi pasangannya. Iya. Jadi kan kita memilih kadar yang tertinggi adalah cinta orang tua terhadap anak. Ya. Ternyata setelah dibahas tidak benar-benar cinta juga. Kalau yang kadar tertinggi saja sudah tidak benar-benar cinta, logikanya kan apalagi yang kadarnya di bawah. Iya. Itu kalau. Nah, lalu yang jadi pertanyaan, apakah ada yang benar-benar cinta? Kalau ditanya itu dan misalnya boleh menyinggung agama, ya Nabi terhadap umatnya. Nabi Terhadap umatnya. terhadap umatnya bisa. Nabi terhadap umatnya bisa. Ada yang lain yang benar-benar cinta? Lebih anu lagi itu kan terhadap umatnya, Tuhan terhadap umatnya. terhadap hambanya tuh. Iya. Ada lagi lain pada itu? Ada lagi. Ada lagi. Menurut Elon lah, menurut Elon. Sebenarnya selain daripada itu ada yang benar-benar cinta, yaitu cinta kepada dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Dia benar-benar cinta kepada dirinya sendiri. Itulah yang sebenarnya yang dia cintai. Karena dia cinta kepada diri sendiri, lalu dia rela berkorban, beraktivitas demi menyenangkan dirinya sendiri. Oleh karena itu timbullah aktivitas dunia. Mau bekerja karena untuk menyenangkan diri sendiri. Ya, supaya dapat duit. Supaya dapat duit. Yalah. Berarti kan benar-benar cinta kepada diri sendiri. Karena cinta itulah orang mau beraktivitas. Jadi satu kata cinta membuat orang-orang beraktivitas, bahkan orang-orang seluruh dunia beraktivitas karena cinta kepada dirinya sendiri. Misalnya kayak ini Bang, Iya. misalnya kan tadi sepakat cinta pada diri sendiri, Iya. tetapi tanpa sadar, tanpa sadar inya malah jadi merusak dirinya dengan minuman-minuman keras, kan itu merusak akalnya toh. Iya. Nah, apakah bisa dikatakan Cinta kepada diri sendiri? Ya, jawabannya iya. Alasannya, walaupun sekalipun merusak, tapi itu fisik yang lebih utama mental, kepuasan nafsunya. Darinya meminum minum itu ini puas. Kalau fisik nomor 2, yang nomor 1 mental. Walaupun ini merusak dirinya sendiri. Itu bentuk cintanya melampiaskan lah istilahnya lah. Kalau melampiaskan, lalu puas, senang jadinya. Artinya pasti ada yang hendak ditujunya, ada yang ditujunya untuk dirinya sendiri. Ya. Nah, ada lagi. Artinya apapun aktivitasnya tergantung referensi di kepalanya. Ini mencintai dirinya dengan cara seperti apa? Iya. Mencintainya, ada yang mencintai dirinya dengan taat beragama, beribadah macam-macam. Iya. Ada yang mencintai dirinya dengan rajin olahraga. Iya. Nah, ini lebih dalam lagi pembahasannya nih, ke agama lagi lah anunya. Arahnya. Ya. Kata orang, umat itu mencintai nabinya tergantung salah satunya cirinya
cirinya tergantung banyaknya bersalawat. Iya. Apakah orang yang banyak bersalawat mencintai nabinya? Pertanyaan. Menurut ulun itu harus dilengkapi. Dilengkapi kayak apa? Berselawat dan mengikuti sunnahnya. Ya, apakah dia dilengkapi dengan melengkapi sunnahnya itu dia cinta kepada nabinya? Bisa dikatakan mendekati lah setidaknya usaha kita. Alasannya? Karena memang suruhan Nabi juga bahwa ikuti sunnahku, kemudian bersalawat kayak itu. Ini sebenarnya tergantung niat, tapi kebanyakan orang bersalawat itu bukan mencintai nabinya, tapi untuk mendapatkan syafaat dari Nabi. Kalau mendapatkan syafaat dari Nabi untuk keuntungan diri sendiri, untuk menyenangkan diri sendiri, membahagiakan diri sendiri, supaya tujuan selamat. akhirnya diri sendiri supaya selamat, diri sendirilah yang dicintainya. Pada akhirnya memang kada murni juga kayak Kada murni juga, kada benar-benar tadi. Kada benar-benar kalau cinta iya, tapi tidak sebenarnya atau benar-benar cinta. Tapi dia cintai diri sendiri. Sekalipun dia berselawat, sekalipun lagi nih, tambah tingkat lagi, sekalipun dia menyembah Tuhan. Ya. Dia menyembah Tuhan, dia mentaati perintah Tuhan, dia ingin masuk surga. Masuk surga kan untuk kebahagiaan diri sendiri. Apakah dia mencintai Tuhan atau mencintai diri sendiri? Ya. Makanya disitulah yang lagu Ahmad Dhani yang jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau menyebut namanya? Nah, itu Ahmad Dhani itu mungkin arahnya ke sana sudah. Meneliti dan merasakan mungkin. Meneliti dan merasakan. Tanya hati nurani sendiri, apakah iya beribadah Tuhannya hanya karena supaya kada masuk neraka kah? Iya. Atau memang bisa mencintai Tuhannya? Nah, perlu dipertanyakan. Pertanyaannya apabila menjawab iya apa buktinya, menjawab tidak apa buktinya, kan kayak itu. Kita ya atau tidak itu jawabannya ilmiah lah. Artinya bisa diterima oleh akal. Nah, jadi pembahasannya, kesimpulannya, orang itu pada dasarnya tidak ada cinta yang sebenar-benarnya cinta, hanya cinta kepada diri sendiri, kecuali masih ada kecuali salah satunya diantaranya pencipta dengan hambanya tadi. Nabi kepada umatnya, hamba kepada Tuhannya, umat kepada nabinya. Ada yang benar-benar cinta? Ada. Siapa? Para wali. Buktinya para wali itu kadang ada beberapa yang kada mementingkan penampilan dirinya, termasuk penampilannya. Ada yang beberapa penampilannya belum kelihatan lagi buktinya di situ, maksudnya belum jelas. Kada mementingkan dirinya. Kayak misalnya orang memberi harta, langsung hartanya diberikan ke lain misalnya. Kada bisa harta banyak, ada beberapa yang kayak itu. Belum jelas. Masih ada lagi yang lebih jelas lagi, masih ada. Kayak apa itu? Bukti bahwa hambanya itu cinta kepada Tuhannya adalah para wali dengan bukti kewaliannya. Dikasih Tuhan dia pangkat wali. Kalau Tuhan ini melihat hambanya ini kada benar-benar cinta, kada mungkin lah Tuhannya mengangkat si hambanya jadi wali. Itu buktinya. Iya. Ya, bisa diterima? Iya. Nah, begitu juga dengan umat kepada nabinya. Itu bubuhan para wali. Jelas itu sudah. Kalau bisa dibahas lagi. Kalau sudah cinta kepada Tuhannya, otomatis cinta kepada
nabinya. Ya. Kalau kada cinta kepada nabinya, kada mungkin Kada Tuhan mungkin. mengangkat jadi wali. Kada mungkin itu sepaket ya Allah. Sepaket. Ya. Oh. Buktinya kewalian itulah ya. Kewalian itu buktinya Artinya- pangkat kan, kewalian itu pangkat. Itu ada- bahwa ini orang ini sudah bujur lalu Ya. diberi pangkat. Ya. Wali itu paling rendah lah wali lah. Hah? Di atasnya lagi kan para nabi. Ah. Itu jelas sudah benar-benar cinta kepada Tuhannya. Ya. Nah, kada wali pun ada. Misalnya cinta kepada anaknya, orang tua cinta kepada anaknya, orang ini kada wali. Tapi nya benar-benar cinta, ada. Tapi itu sulit dibuktikan tadi secara ilmiah orang seperti apa. Hanya yang tahu itu dirinya sendiri. Misalnya karena musibah anak, karena dia cinta kan, mau bati lawan anak. Sedih lahnya, ada sedih. Karena Tapi nah anak ini kan karena musibah, apalah gunanya sedih? Orang cinta itu kan memerlukan kesedihan. Orang cinta itu memerlukan tindakan, pengorbanan. Kalau sedih itu seperti anak cengeng dan tidak diperlukan untuk cinta. kasarnya tuh kada perlu tangisan ini kada Ada perlu. perlu ujung-ujungnya kayaknya cinta apa yang kesedihan itu mengasihani diri sendiri aja. Untuk Ujung-ujung bagi seorang yang bagi dicintainya kada ada gunanya. kada ada gunanya. Apa diperlukan itu? Apa diadakan itu karena tidak diperlukan. Yang diperlukan malah Bahkan mengotori cinta sejati atau yang sebenar-benar cinta tadi. Iya. Artinya yang penting itu tindakan terhadap yang Iya, apa yang diperlukan tindakan. Karena dia kan mencintai si anak. Misalnya perlu dibawa ke dokter. Ke dokter. Tindakan ke dokter itu yang penting benar. Nah, itu yang penting bukan kesedihan. Ini misalnya perlu dibawa ke dokter nih. Nang kuitan bilang menangis behimat dibawa ke dokter kada. Apa gunanya? Itu malah sebaliknya. Apa Ada gunanya? cinta ngarannya. Apa gunanya? Apa gunanya? Misalnya kayak ini, Bang. Nah anak misalnya para tasarimpit, lalu nang kuitan menolong, pampiannya kuitannya nang karena tasarimpit Nah, itu salah satu bukti bahwa dia cinta terhadap anaknya. terhadap anak-anak. Ya, bukti ini harus dilihat dengan tindakan yang menguntungkan yang dicintainya. Dan merugikan si diri sendiri. sekalipun merugikan yang menolong, Hah? sekalipun merugikan yang mencintai. Berarti itu Sebab benar-benar lah. Itu termasuk salah satu ciri bahwa dia benar-benar cinta. Ciri Ya. atau bisa dikatakan bukti salah satu. Kan banyak ciri, Banyak versi, banyak Allah. bukti. Ya. Kebiasaan. Kalau cinta itu kebiasaan. Itu pakai perhitungan. Perhitungan apa? Untung rugi. Ya. Kalau sudah perhitungan untung rugi, itu ciri-ciri tidak cinta. Karena sudah berhitung. Hitung amun aku untung, aku kerjakan. Amun aku rugi, kada dikerjakan. Cintalah itu. Cinta iya, tapi kepada diri sendiri karena dia untung. Dia untung. Nah, Bukan terhadap orang itu. nah, kalau orang itu untung, itu salah satu bukti cinta. Yang mencintai ini bisa berkorban, baik itu perasaan, harta, waktu. Itu bukti-bukti itu menunjukkan bahwa dia benar-benar cinta. Kalau memang itu ada, dia buktikan. Tapi pada umumnya kenyataan apa ada? Contoh kita kuitan anak aja kin, kada ada. Buktinya sedih. Buktinya sedih. Kalau nya bujur-bujur, itu tadi bisa berkorban. Perasaan, tenaga. Tidak bersedih berarti mengorbankan perasaan. Tidak bersedih, mengorbankan perasaan. Berobat, biaya, mengorbankan harta. Ya. Waktu yang tersiksa dia korbankan, itu orang bujur-bujur cinta. Lawan anaknya
salah satunya. Ya, ciri-cirinya. Ya. Oh, jadi keingetan Ustadz siapa yo? Yesidin, si istri ini nah kematian laki, kemudian bersedih menangis nih. Nah, tangisannya ini coba pertanyakan Yesidin. Tangisannya ini apakah karena memang ditinggalkan laki atau hanya karena Kada bisin lagi. sudah kada ada lagi yang mau ngusik? Nah, ya kalau lebih itu udah 2 tahun kawin pulang. Kalau sudah 2 tahun itu kan bulan kan, misalnya. Apalagi bulan. makin rendah lagi kadarnya. Artinya kan ini mungkin bisa aja menangisi karena itu tadi yang mau ngusik kada ada lagi. Nah, bisa. Pertanyakan masing-masing pada diri sendiri. Jadi kalau memang benar-benar cinta, salah satu cirinya, ciri tidak akan berubah. Oh. Kalau itu kan kematian lagi, iya. Hari itu mungkin lah dia cinta. Anggaplah cinta lah. Tapi hari, bulan, kadarnya berturun tahun. Berapa tahun kemudian Nah, misalnya. akhirnya hilang. Itu kada bujur-bujur karena kadarnya bisa grafiknya nih menurun. Cuma wali dengan Allah grafiknya meningkat. Kalau Nabi yang meningkat. Nah, kalau tahu lah, kalau wali kurang tahu lah. Nabinya kan bisa turun naik, kan bisa bolak-balik. Bisa aja nang asalnya wali kada jadi wali, tapi kalau asalnya Nabi kada jadi Nabi lagi. Udah, berarti grafiknya naik terus. Tapi kalau wali bisa naik turun, cuma kebanyakannya naik dia, Pak. Karena sudah di kawaliannya tuh sudah kualitasnya sudah bagus. Cuma ada juga kisah-kisah wali yang dicabut kewaliannya. Ada. Artinya bukan kada mungkin kan bolak-balik tadi. Grafiknya kada pasti naik. Bisa aja turun walaupun kebanyakannya naik gitu. Nah, jadi kesimpulannya, apakah pertanyaannya nih, apakah satu kata cinta itu berlebihan bisa mengaktifkan orang-orang sedunia? Tanya. Sebagai bukti, dia statusnya apa? Misal, guru. Cinta murid kah? Coba kalau bujur-bujur cinta murid, kada bagaji hejegin. Bisa ampe jadi guru. Kan dosa kada begaji berkurang aja gitu. Misalnya gajinya belum merajuha, belum kata turunnya misalnya. Sudah turun. Nah, apa? Ini kebanyakannya orang memandang itu sepintas ya lah, sepintas. Ini cinta murid, ini cinta anak, ini cinta kepada guru, ini cintanya. Cuma setelah diteliti apakah benar-benar belum tentu. Bahkan kebanyakannya tidak. Jawabannya tidak. Kebanyakannya tidak. Jadi kita bisa menilai aktivitas dunia ini. Orang mah apa, kau menilai. Jadinya ya kalah lah. Cuma pada dasarnya karena satu kata tadi. Ya kalau pada umumnya pada umumnya penilaian kita. Jadi kalau sudah kayak itu, apakah munafik? Istilah kasarnya lah munafik. Kada bujur. Ya kalau gurunya tuh ada bujur-bujuran muridnya. Nah, tapi nih kalau guru agama nang tingkat tinggi apalagi wali, misal memang cinta, dia memang bujur. Sebab orang niatnya kan karena suruhan Allah. Nah, itu. Jadi kita nilai apapun yang terjadi itu tadi. Cuma itu udah dipandang dari sisi kacamata ilmiah. Kalau dipandang dari sisi kacamata agama, beda lagi pandangannya. Semua yang terjadi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Yang penting kita usaha. Jangan sampai kita berbuat yang tidak baik. Merugikan orang. Minimal jangan merugikan orang. Kalau bisa menguntungkan orang, itu kuncinya. Pandang aja.
lingkungan kita sekeliling kan otomatis ada terkait hubungan aktivitas lawan kita. Jadi kita berbuatlah minimal jangan merugikan, kalau bisa menguntungkan orang. Nah, itu apa perilaku orang, dasarnya apa inya, terserahnya. Itu sudah diatur. Kalau kita ada kaitannya lawan kita usahakan memperbaikinya. Kalau merugikan, kalau ada merugikan, apalagi baik-baik aja, ada apa-apa ya kita. Nah, jadi itulah pembahasan Siden terhadap satu hal yang menggerakkan semua orang itu tadi, yaitu cinta tadi. Secara ilmiah. Oke, secara ilmiahnya. Sampai di sini pembahasan kami. Silahkan share bila merasa ini penting untuk ditonton oleh orang lain, dan silahkan like juga, komen. Mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan, dan terima kasih sudah menonton.